Saya waktu itu ngelihatnya industri seni di Indonesia itu lagi berkembang, dan jadi saya mikir saya udah ada pengalaman di sini, dan sebelum saya pulang juga saya pernah involve di dunia musik di Amerika, dan saya berpikir mungkin saya bisa jadi bagian dari pertumbuhan dunia persenian Indonesia. Makanya saya pulang ke Indonesia. Untuk saya sih aktor yang baik gitu ya, on time dan bisa menerjemahkan imajinasi sang sutradara. Di dunia acting di Indonesia, especially itu Mas Lukman Sardi. Dari awal saya ngefans dengan cara dia acting dan karirnya dia juga, dan cara dia menempatkan diri dia di film-film yang berbeda-beda itu dengan karakter yang berbeda. Buat saya itu sesuatu yang jenius lah gitu, karena nggak semua orang bisa memerankan karakter yang berbeda-beda. Semoga enggak karena untuk seorang seniman, comfort zone itu sesuatu yang bahaya ya, karena kita nggak bisa nggak bisa sama terus kalau dalam berkarya, apalagi dalam karya seni. Kan seni kan harus berkembang dan harus inovatif. Jadi sampai sekarang sih saya emang nggak mencari comfort zone itu. Jadi saya hanya mengambil kesempatan untuk bisa menjadi memerankan peran-peran yang berbeda-beda. Tantangannya sebenarnya sama ya, dua-duanya di riset, karena dua-duanya itu karakter yang sangat penting, tetapi mereka nggak punya banyak data, informasi tentang mereka tuh nggak ada. Jadi di risetnya itu yang lumayan sulit untuk dilakukan, karena buku-buku tentang dia juga kebanyakan buku yang mereka tulis tentang pemikiran dia tentang Indonesia, tapi bukan tentang, kalau misalnya kayak Soekarno, itu kan banyak sekali orang yang menulis tentang Soekarno. Jadi kita tahu gerak-geriknya dia seperti apa, dan dia kebiasaannya apa, dan dia orangnya seperti apa. Nah, sedangkan Sultan Syahrir dan Semaun hampir nggak ada buku yang menulis tentang mereka gitu. Jadi tantangannya sebenarnya sama, cuman berbedanya adalah yang satu itu radikal komunis, yang satunya sosialis. Itu adalah kesempatan yang yang mahal banget untuk saya, karena saya bisa belajar dari seorang Krisna Hakim, dan dia nggak pelit untuk share ilmu gitu. Jadi setiap kali saya ada pertanyaan tentang dunia acting, saya nanya dia, dan dia kan pengalamannya segudang dalam dan luar negeri. Jadi itu kesempatan yang mahal banget. Saya bangga banget lah, itu suatu berkat untuk saya bisa bekerja sama dia. Sempet kaget juga sih, dan saya memakai waktunya dengan sangat efektif waktu saya sama dia, karena saya belajar banyak banget dari dia. Kalau ada teaternya mau karena permasalahan terbesar bukannya saya nggak mau, tapi emang nggak ada lagi yang bikin teater musikal ya. Tapi saya emang kangen sih, karena emang saya lahir di situ. Karena menurut saya di itu adalah media seorang seniman performer yang paling bagus, karena mereka dipush dalam segala aspek seni di diri mereka, dari pengadeganan, blocking panggung, acting, musikalitas, ketukan, wah semuanya dites. Makanya menurut saya gerak tubuh, makanya menurut saya itu penting banget, sangat penting banget untuk seorang aktor bisa masuk ke dunia teater musikal, karena dari situ mereka bisa benar-benar ngedevelop kesenian mereka, dan menggali kemampuan mereka juga dan kekurangan mereka. Makanya kalau ada sih saya mau lagi. Saya pekerja seni sih, apa aja yang ada hubungannya dengan seni saya ambil. Tapi untuk sekarang sih acting nomor 1, musik nomor 2, kalau nge-host ya paling terakhir lah, karena emang itu juga saya melakukannya untuk fun dan pelajaran untuk diri saya sendiri. Karena kan saya suka nanya-nanya orang, dari situ kan saya bisa belajar gitu. Tapi itu yang terakhir lah. Tapi kalau untuk pekerjaan, acting nomor 1. Jangan lupakan Indonesia. Banyak yang pengen diaspora ngomongin mereka nge-fight untuk
dual citizenship dan segala macam, tapi udah dapat nggak tahu yang tertinggalnya di Amerika juga gitu. Ngapain? Kalau saya sih maksudnya ya yuk bantu bangun Indonesia, karena kita butuh orang-orang dengan knowledge yang di luar dari comfort zone kita di Indonesia. Karena kebanyakan kita sudah puas dengan apa yang udah kita miliki di Indonesia, tapi waktu kita ngelihat keluar kita belum apa-apa. Jadi oke, kita pelajari semua segala macam di Amerika, but let's go home and build our country. Halo, saya Tanta Ginting. Terima kasih sudah menyaksikan Kabari TV.